Zuyan, masa tua orang tuamu pasti akan dihabiskan di balik jeruji besi. Menurutmu dengan mempertahankan grup ini, masih bisa mengubah situasi? Kalau kau tahu diri, segera tanda tangani perjanjian pengalihan. Mungkin aku akan mempertimbangkan. Atas dasar kita pernah menjadi suami istri, aku beri kamu jalan untuk hidup. Jika bukan karena menikah denganku, bagaimana mungkin kamu bisa menggabungkan sumber daya Beijing dan Shanghai? Sekarang kamu membuat orang tuaku masuk penjara, menelan habis harta keluargaku. Apakah kamu masih manusia? Yang kamu hilangkan hanya orang tua, harta keluarga. Yang kusialahkan adalah cinta. Jika bukan karena pernikahan denganmu, Wanxing tidak akan melompat bunuh diri. Semua ini hutangmu padaku. Bos, Lu Yanchen si anak tiri itu sudah masuk. Kalau dia berani sentuh satu helai rambut pun dari Zuyan, aku bunuh dia. Apa? Konglomerat Dongbei menghentikan bursa saham. Semua asetku dibekukan. Aset jatuh. Shuyan, tak kusangka, Jiang Feng sampai mau untukmu, menghabiskan seluruh hartanya, dan bertekad bunuh-bunuhan denganku. Bagus. Yang tak bisa kudapatkan, dia juga jangan harap bisa mendapatkannya. Jiang Feng, kenapa dia membantuku? Zuyan. Jiang Feng. Wan Qing, menikahlah denganku. Ini bukan 3 tahun yang lalu. Lu Yanchen tidak suka menikah denganku, malah melamar Su Wanxing di depan umum. Membuatku, putri kecil Shanghai yang terhormat, menjadi bahan tertawaan seluruh kalangan. Di hari itu, aku terlahir kembali. Aku takkan jadi orang ketiga. Yang Chen, sudah jangan main-main. Cepat minta maaf pada Nona Zhu. Yan sayang, jangan terusik dengan Yang Chen. Dia hanya sedang main-main. Betul, pernikahan antara keluarga Shanghai dan Beijing. Itu sudah pasti terjadi. Yang Chen, cepat minta maaf pada Yan. Iya, cepat minta maaf. Aku tidak akan menikahimu. Aku sarankan kau batalkan pertunangan itu sendiri. Jangan halangi aku menikahi Wanjing. Aku tahu kau mencintaiku. Aku setuju. Kita batalkan pertunangan. Kenapa dia bisa begitu mudah melepaskannya? Pasti ini cara barunya menarik perhatianku. Mulai saat ini, keluarga Zhu dan dirimu tidak ada hubungan sama sekali. Kamu sudah memikirkannya dengan matang? Membatalkan pertunangan denganku. Kamu tidak akan bisa menemukan lagi pria yang lebih berkualitas dariku untuk menikahimu. Aku cuma lewat. Jiang Feng, menikahlah denganku. Mau menikah atau tidak? Kalau mau, cium dong. Jangan nakal. Orang kaya baru dari timur laut ini. Buka mulutmu. Aksen timur lautnya sangat kental. Sungguh sangat rendah. Yan sengaja membuat Yang Chen kesal. Menganggapnya sebagai hiburan. Pasti begitu. Aku justru merasa suara yang familiar ini sangat memberi rasa aman. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak dekat dengannya. Tapi dia menghabiskan seluruh hartanya untukku. Aku akan bertarung habis-habisan dengan Lu Yang Chen. Baru tahu saat ajal menjemput. Ternyata dia mencintaiku sedalam ini. Zuyan. Aku ini putra mahkota kalangan atas Beijing. Kau malah memilih barang seperti ini. Tapi itu tak bisa membuatku kesal. Putra mahkota kalangan atas Beijing bisa apa lagi? Aku ini pangeran dari timur laut. Kampungan. Kau ini apa? Lu Yang Chen. Kau pikir kau siapa? Jangan sok penting. Nona Zhu, kaulah yang mundur dari pertunangan. Bukan aku yang merebut cintamu. Tentu saja. Sampah seperti Lu Yang Chen harusnya tetap di tempat sampah. Kau cocok dengannya. Tepat sekali. Zuyan, kenapa kau harus mencintai tapi tak bisa mendapatkannya? Jadi benci begitu saja. Lu Yang Chen, mataku belum buta. Kamu pantas mendapat cintaku. Lingkaran Beijing Shanghai selalu kompak. Mai Feng sebagai pangeran lingkaran timur laut selalu mendapat perlakuan diskriminasi. Terlahir kembali di kehidupan ini. Aku hanya ingin memilih orang yang tepat. Diam saja ngapain? Mau nikah sama aku atau tidak? Kasih jawaban yang pasti. Kau serius? Tentu saja. Nikah dong. Kita harus nikah. Pangeran apa dari Beijing ini? Hadiah yang dikirim miskin sekali. Kakak akan belikan kamu yang lebih bagus. Sekarang juga aku akan melamar ke rumahmu. Sudah dicium. Jangan sampai menyesal ya. Baik, kalau kamu berani menyesal,
Aku akan merebutmu dengan paksa, dan membawamu pulang. Baik. Ya. Kamu yang mulai duluan. Baik. Katanya, kamu akan membatalkan pertunangan dengan keluarga Lu. Sudah saya carikan. Calon menantu yang lebih cocok. Siapa itu? Ada yang datang dengan pesawat pribadi. Untuk melamar. Kakak, keluarga kakak ipar memang punya koneksi bagus. Dia benar-benar bisa suka kamu. Pergi sana. Bos, gaya seperti ini. Jelas-jelas datang untuk merebut pengantin. Betul kan, bos? Bodoh sekali. Sungguh mempermalukanku. Kalian berdua masuk nanti. Kalau bisa diam, jangan banyak bicara. Bahasa Mandarin di kota Renhai. Rasanya tidak seperti ini. Siap. Bahasa Mandarin ini. Masih bos yang paling fasih. Tentu saja. Kalian masuk dulu nanti. Perhatikan tata krama kalian baik-baik. Ini adalah Tuan Muda, putra mahkota dari lingkaran timur laut. Sungguh luar biasa megahnya. Semuanya diangkut oleh menantu keluarga. Dengan helikopter dari timur laut ke Haicheng. Putra mahkota timur laut, datang untuk melamar. Semoga kakek, sehat dan sejahtera. Cucu menantu Anda, datang untuk meminang cucu perempuan tertua Anda. Semoga kakek dapat memberi kesempatan kepada cucu menantu Anda sepanjang hidupnya. Kakek, ini cuma masalah kecil. Tenang, tenang. Memang agak kasar, tapi niatnya sangat tulus. Kalau kamu tidak keberatan, aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Hidup ini, bagaimanapun, kalian berdua yang menjalaninya. Terima kasih, kakek, telah mengizinkan. Kakek, kamu ini, bahkan demi orang cacat ini, kau menolak Zuyan. Zuyan adalah putri kecil kalangan Shanghai. Kau menolak Zuyan, kau akan kehilangan semua sumber daya kalangan Shanghai. Aku lihat kamu ini, otaknya sudah ditendang keledai. Kakek, bagaimana bisa bicaramu begitu kasar? Wan Qin, dia hanya kakinya yang terluka. Nanti akan membaik. Intinya, di hatiku hanya ada Wan Cheng. Aku hanya akan menikahinya. Kakek Lu, cinta sejati tak ternilai harganya. Yang Chen bukan alat untuk pernikahan politikmu. Wan Cheng, sudah kuduga. Hanya kamu yang paling mengerti aku, paling mencintaiku. Tenang saja, aku pasti akan melakukannya dengan megah. Menikahimu dengan meriah. Bagus, sangat bagus. Karena kamu ingin menikahinya. Pergi dan jangan pernah kembali ke keluarga Lu. Yang Chen, lebih baik kau temui Nona Zu saja. Aku tidak mau karena kau jadi bermasalah dengan keluarga. Wan Cheng, apa yang kau katakan ini? Aku tidak akan menikah dengan Zuyan. Aku akan segera menyuruh orang mengaturnya. Kita bertunangan. Kakek, apa yang kau lakukan ini? Ini hadiah dari calon cucu menantu untukmu. Arak tulang harimau kualitas terbaik. Ambil ini. Mari kita minum 2 gelas. Ayo, ayo pergi. Aduh, wine yang enak sekali. Kamu memang pria yang tahu barang bagus. Kakek, malam ini kakek dan cucu, tidak akan pulang sebelum mabuk. Ayo. Kakek, Anda adalah pria sejati. Begini, malam ini Anda 1 gelas. Saya 3 gelas. Ayo jalan. Minuman ini efeknya kuat ya. Kakek, saya menemukan. Anda sungguh pria sejati. Tentu saja. Begini, nanti, kau adalah sobat sejatiku. Di luar sana, kau adalah bosku. Di meja minum, kau adalah kakakku. Kakak, kamu ini adalah saudaraku. Adik, cucuku ini, kuserahkan padamu.
Kakek. Jiang Feng, apa yang kamu lakukan? Jiang Feng, lepaskan aku. Sayang, aku sangat bahagia. Ayo kita daftarkan pernikahan. Kamu mau apa? Masih pagi sekali. Kamu ngapain? Sayang, tanganmu pasti sakit ya? Efek hukum aksi reaksi. Tanganmu begitu halus. Pasti sakit sekali. Tidak kok, istri seperti ini. Kalau nanti mau pukul aku, kamu bilang saja. Aku bisa memukul diriku sendiri. Jiang Feng, kamu. Sudah kuduga kamu menyukaiku. Aku tidak sama sekali. Aku cuma takut calon istri yang sudah didapat. Lepas begitu saja. Hanya setelah punya surat nikah. Baru begini aku bisa tenang. Kamu seperti ini. Setelah kita dapat surat nikah nanti, kamu membuatku berlutut di papan cuci atau durian. Asalkan istri punya permintaan, aku jamin pasti bisa. Aku masih pakai baju tidur. Buat apa pakai baju tidur? Aku sudah pesan puluhan set gaun haute couture untukmu. Sebentar lagi. Mau pakai yang mana? Kita pakai itu. Kan bukan kamu yang menikah. Kamu nangis apa? Aku cuma tidak menyangkanya. Kekayaan yang luar biasa ini. Akhirnya giliranku. Jangan khawatir, sayang. Setelah ikut aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Apapun yang bisa diberikan pangeran ibu kota padamu. Aku, pangeran timur laut, hanya akan memberimu lebih banyak. Pergi. Mau kemana? Kita, ke tempat pertunangan. Zuyan. Kalian ngapain di sini? Aku dan istriku mau ngapain? Urusanmu apa? Debu beterbangan. Kita sudah pilih tempat pertunangan yang bagus. Masih lebih baik. Ucapkan selamat pada Nona Zhu. Kalian mau bertunangan di sini. Aku sudah pesan lantai atas hotel. Untuk mengadakan pesta romantis di teras terbuka. Agar semua tamu undangan. Mari kita saksikan bersama. Cinta kita yang tak tergantikan. Kau iri pun takkan bisa mendapatkannya. Aku iri. Lu Yang Chen sama sekali tidak mengerti. Keluarga besarnya di belakangnya. Takkan pernah mengakui Su Wanqing. Orang miskin sok suci seperti dia. Mereka nanti bakal sial. Apaan sih pangeran wilayah timur laut? Cuma orang kampungan. Cuma bisa kasih hadiah. Ginseng emas. Nggak romantis sama sekali. Ulangi lagi katamu. Buat apa? Kasar. Kalian mau adakan pernikahan di rooftop. Bagus. Hotel ini. Selain rooftop, semua tempat sudah kusewa penuh. Lihat kau masih bisa sombong apa? Orang kaya baru. Selain bisa menghabiskan uang, apalagi yang bisa dilakukan yang bermutu. Zuyan, orang pilihanmu cuma segini. Nanti kau akan menyesal. Percaya tidak kalau sekarang aku buat kau menyesal. Lepas. Ayo. Ngapain marah-marah sama dia? Aku bukan marah sama dia. Aku cuma mau kasih tahu semua orang. Baru pantas dapat yang terbaik. Lu Yang Chen demi menikahi Su Wanqing. Sampai bawa mobil bagus kayak gini. Wah, gengsinya benar-benar maksimal ya. Cepat lihat. Bagaimana? Seluruh geng Pangeran Timur Laut. Semua mobil mewah di bawahnya. Dibuat khusus untukmu. Armada edisi terbatas dunia. Luar biasa kan? Cukup bagus. Gaya orang kaya baru. Sok aja lo. Kalian berdua juga di sini. Mobil Lusao ini. Aku gak mau bilang. Kukira itu tim kita. Anaknya mana? Punyamu. Dasar kau. Kak Jiang. Pesta orang. Demi menikahi Nona Zhu, Jiang benar-benar mengeluarkan semua tabungannya. Tentu saja. Lihat si pelit lu itu. Bandingkan saja. Nona Zhu memilih Pangeran Timur Laut. Ternyata pilihanmu tepat sekali. Dia sombong apa sih? Wanqing. Sudah kupesan khusus untukmu. Satu-satunya di dunia. Cincin berlian.
Tunggu sebentar. Aku akan membuatmu menjadi orang yang dikagumi semua orang. Yang Chen, kamu sangat baik padaku. Yang Chen, meski keluargamu sangat tidak menyukaiku, mereka seharusnya tidak mempermalukanmu. Hanya kamu yang datang ke pesta pertunanganmu. Hanya segelintir orang ini. Dengar-dengar Lu Yang Chen ini sudah dibuang oleh keluarga Lu. Kakek Lu sangat ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Zhu. Sekarang mungkin dia sedang marah di rumah. Kalau tahu begini, aku tidak akan datang. Di atap ini tidak ada apa-apa. Kita semua di sini kena angin dingin. Cuaca sepertinya mau hujan. Tidak peduli mereka datang atau tidak. Intinya, hari ini aku tetap akan menikahimu. Wan Qing. Menikahlah denganku. Wah, cincin berliannya besar sekali. Sepertinya Tuan Lu ini terhadap Su Wan Qing benar-benar cinta sejati. Cepat pergi ke pesta pertunangan Nona Zhu. Katanya Tuan Jiang sedang di lelang Zurich. Membeli berlian merah muda terbesar di dunia untuk dijadikan cincin. Aku harus pergi lihat ini. Berlian merah muda. Itu sangat langka dan tak ternilai harganya. Aku juga mau ikut. Jangan pergi. Kembali sini. Lu Yang Chen, inikah pesta pertunangan yang kau berikan untukku? Bang Jian Xiao, sesuai perintahmu, hujan deras buatan, sudah diatur, bagus sekali. Zuyan, aku Jiang Feng dalam hidup ini, bisa menikahimu. Ini adalah kehormatan terbesarku. Jangan khawatir, nanti aku yang jagain kamu, pasti akan membuatmu menjadi, di seluruh dunia ini, wanita yang sangat bahagia. Berlian merah muda ini terlalu cantik. Bukan cuma ini. Pintu depan. Masih terparkir lebih dari 100 unit. Mobil super kelas dunia edisi terbatas. Belum lagi uang tunai dan emas batangan bertumpuk-tumpuk. Siapa yang melihatnya? Tidak akan berkata satu pujian. Jiang Feng. Ini untuk memberi muka pada Zuyan. Dulu semua bilang, komunitas Dongbei punya kemampuan. Hari ini kulihat sendiri. Benar-benar luar biasa. Ciu Yan. Menikahlah denganku. Aku mau. Ciu Yan. Kenapa kau bisa begitu sukses? Bajingan-bajingan ini, sungguh menjilat dan menghina. Beberapa hari lalu, masih bersaudara denganku. Sekarang, sudah menjilat Jiang Feng. Bau uangnya menyengat, menjijikkan. Orang kaya memang munafik. Kecuali kamu, mereka sama sekali tidak tahu. Yang paling berharga adalah cinta sejati. Benar. Wan Cheng, hanya kamu yang mengertiku. Bukankah ini Tuan Besar Lu? Dengan meninggalkan gelar terhormat, putri kecil kalangan Shanghai, malah memilih pergi membantu orang miskin. Dewa Langit akan menghukum otak yang mabuk cinta. Menurutku hujan di luar ini, sudah masuk ke dalam kepala Lu Yang Chen. Di dalam kepalamu, semuanya air. Kalian ini makhluk yang hanya cari untung. Diam kau. Kau tahu apa itu cinta sejati? Wah, cinta sejati. Aku memang tidak tahu. Cinta sejati tanpa dukungan uang. Tuan Lu, berapa lama cinta bisa bertahan? Lu Yang Chen, aku benar-benar harus bersulang untukmu. Kalau bukan karena kau buta, bisa menikahi istri sebaik ini. Zuyan, kau begitu agresif. Bukankah karena kau masih mencintaiku? Cinta tapi tak bisa memiliki, ya? Aku, cinta tapi tak bisa memiliki. Jiang Feng, kau juga jangan terlalu sombong. Bahkan jika kau menikahi orangnya Zuyan, kau takkan dapat hatinya. Wan Qing, ayo kita pergi. Kamu gila ya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan-jangan karena ucapannya, kamu jadi kesal. Mana mungkin aku kesal. Aku memang cuma cadangan. Meski semua orang bilang, dia itu otaknya cuma mikirin cinta. Tapi aku bisa mengerti. Karena ya, aku juga otaknya cuma mikirin cinta. Kakek, kenapa kakek tidak datang ke pernikahanku? Kakek tahu apa yang kualami. Berapa banyak tatapan aneh telah kau terima dari orang hina yang hanya peduli uang. Kau masih berani kembali menghadapku. Semua karena kau memilih Su Wanqing. Rantai dana lingkaran Shanghai putus total. Kau, bukan cucu keluarga Lu. Mulai sekarang dengan keluarga Lu, tidak ada hubungan sedikit pun. Apa? Zuyan berani? Penjaga, usir dia keluar. Kapan kalian sadar? Kapan kau akan kembali?
Wan Xing, jangan takut. Bahkan tanpa mengandalkan keluarga Lu, aku tetap bisa memberimu kehidupan yang baik. Apa? Bagaimana bisa dibekukan? Apa mesin pos kalian yang bermasalah? Maaf, Tuan. Kartu ini memang sudah dibekukan. Sudahlah, sudahlah. Coba yang ini. Tuan, kartu ini juga tidak bisa digunakan. Aku tidak percaya. Begitu banyak kartu. Aku yang bayar. Semua tidak bisa dipakai. Kakekku benar-benar tega. Bahkan memblokir semua kartuku. Wan Qin, kamu harus ikut merasakan kesusahan. Tinggal di penginapan kecil dan kumuh ini bersamaku. Kamu juga tahu aku diperlakukan tidak adil. Kamu selalu bilang mencintaiku. Bilang akan membuatku bersinar. Tapi kenyataannya, aku hampir menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Maafkan aku, Wan Qin. Aku, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan baik. Kalau bukan karena Zuyan, kita tidak akan sampai terpuruk seperti ini. Aku akan mencarinya sekarang untuk minta penjelasan. Jiang Feng, katakan yang sebenarnya padaku. Kapan kau mulai menyukaiku? Kakak padamu. Itu namanya cinta pada pandangan pertama. Acara kumpul-kumpul di Shanghai ini benar-benar lambat. Minumannya saja tak berasa. Bidadari. Kakak awalnya berkecimpung di lingkaran Dongbei, dan berjalan dengan baik. Siapa sangka sampai di sini, dikucilkan oleh lingkaran Jing, dan lingkaran Hu kalian. Tapi aku sih tidak masalah. Aku bersusah payah datang ke sini, hanya untuk bisa bertemu denganmu, melihatmu. Aku jadi semangat. Hebat juga. Kenapa aku tidak tahu? Kamu suka aku. Kalau aku, investasi besar-besaran, hanya untuk cari perhatian. Aku ingin cari kesempatan untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Tapi siapa sangka, kemudian terdengar kabar tentangmu. Bertunangan dengan Lu Yanchen. Awalnya kukira aku sudah tak punya harapan lagi. Tapi untungnya Tuhan masih adil. Akhirnya aku bisa menikahimu. Jadi begini, Su Wanqing, benar kan? Pinggangnya lebih ramping darimu, bibirnya lebih lembut darimu. Kamu ngapain? Sayang, aku sangat mencintaimu. Mari kita cium. Zuyan, kalian sedang apa? Zuyan, kau cuma mau buat aku kesal. Sampai benar-benar bersama pria ini. Kau lakukan sampai segitunya. Lu Yangchen, Zuyan sekarang adalah istriku. Kalau sakit, pergilah ke rumah sakit. Pergi kau dari sini. Zuyan, kau bersama pria seperti ini akan menjadi noda terbesar dalam hidupmu. Lu Yangchen, sekarang kau menyesal Zuyan bersamaku. Apakah sudah terlambat? Kalau kau baik-baik saja, pulang saja cari si cahaya putihmu itu. Jangan paksa aku berkelahi denganmu. Zuyan, melihat semua yang kau lakukan ini, semuanya demi aku. Aku bisa tidak mempermasalahkannya denganmu. Dan lagi, aku masih bisa memberimu satu kesempatan lagi. Kesempatan apa yang kau berikan padaku? Aku bisa memaafkanmu bertunangan dengan Jiang Feng, juga bisa membatalkan pertunangan dengan Wan Qing, dan menikahimu. Tapi ingat baik-baik, di dalam hatiku, kamu takkan pernah bisa menyaingi Wan Qing. Keluarga Zhu dan Lu, teruskan hubungan pernikahan. Serahkan sumber daya lingkaran Shanghai. Dan juga, jangan ikut campur urusanku dengan Wan Qing. Wan Qing tidak punya status resmi. Sebagai kompensasi, anak yang kelak dilahirkan Wan Cheng untukku, harus mewarisi kekayaan keluarga Lu dan keluarga Zhu. Lu Yangchen, apa kau sudah gila karena terpengaruh? Selain itu, kau jauhi anak ini dariku. Lebih baik jangan berurusan dengan lingkaran timur laut, karena aku tidak suka aroma tubuhmu, yang berbau seperti jagung kasar.
Jika tidak ada masalah, suruh orang antar kami satu set rumah, dan satu mobil, untuk bantu kami lewati kesulitan. Lu Yang Chen, menurutmu kenapa aku harus setuju denganmu? Hanya karena kau mencintaiku. Menurutmu apa yang membuatku menyetujui permintaanmu? Hanya karena kau mencintaiku. Zuyan, ingatlah ini. Aku takkan pernah menyentuhmu. Karena, aku tidak sembarangan seperti Jiang Feng. Hatiku hanya untuk Wan Xing. Akan mencintainya seumur hidup. Mempertahankan kesetiaanku padanya. Jadi, Zuyan, lebih baik kau bersyukur. Atau kau takkan dapat apa-apa. Aku benar-benar tak tahan lagi. Asal kau mengatakannya. Sekarang akan kuhajar dia hingga kembali ke kandungan ibunya. Ajarin dia jadi orang. Aku setuju. Kamu tega sekali. Semangat ya. Jangan-jangan dia bangkit lagi. Siapa tahu. Aku malah bisa rujuk dengannya. Tenang saja. Aku pasti tidak akan memberinya kesempatan ini. Apa yang kalian berdua bisiki-bisiki? Zuyan, berikan jawaban yang pasti. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah tidak sabar lagi. Membuatmu merengek-rengek. Mengganggu istriku. Pernah lihat yang tebal muka. Tapi belum pernah lihat yang semuka tebal ini. Apa-apaan ini? Zuyan. Bukannya kau cinta padaku. Kau cuma diam lihat dia memukulku. Jiang Feng berhenti memukul. Kenapa? Sudah tak tega begitu. Jiang Feng, kau lihat itu. Dia merasa sakit hati. Tak peduli seberapa baik kau padanya. Orang yang ada di hatinya. Hanya aku. Suami, bukannya kamu bilang. Aksi dan reaksi itu timbal balik. Tangannya sakit tidak? Sini, pukul pakai ini. Kalian mau apa? Pukul kamu. Berani kau. Aku ini pangeran ibu kota. Aku adalah pangeran timur laut. Aku adalah pangeran timur laut. Hei. Zuyan, kau menikahi pria seperti ini. Tidak akan hidup bahagia. Pria, kalau berani jangan lari. Aku akan menghajarmu setiap kali bertemu denganmu. Jiang Feng, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kamu begitu kasar. Zuyan pasti tidak akan tertarik padamu. Zuyan, apa yang baru saja kukatakan masih berlaku. Ku beri kamu 24 jam. Pertimbangkan baik-baik. Kalian tunggu saja. Jangan ganggu putri kecil Shanghai. Harus menikahi yang imut. Ku dengar, Lu Yang Chen menghabiskan banyak uang untuk mengobati kaki Su Wanxing, pangeran muda kalangan atas Beijing. Kini, hidup seperti tikus di jalanan. Tak punya uang dan kualitas hidup. Akhirnya Lu Yang Chen menyesal atas pertunangannya dengan Su Wanxing dan ingin kembali merajut hubungan dengan Yan Yan. Sudahlah, kita bertunangan hari ini. Jangan dihiraukan orang seperti dia. Biarkan dia mengingini tunanganku. Tapi jangan bermimpi. Lihat dirimu sendiri seperti apa. Kalau dia mau balikan ya balikan. Dia sedang bermimpi. Kalau dia mau balikan ya balikan. Dia sedang bermimpi. Kenapa kau harus perhatikan orang seperti itu? Dia pendek, jelek, bodoh, dan tidak menarik. Sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Kalau begitu, katakanlah di mana aku lebih baik darinya. Kamu lebih tinggi dan lebih tampan darinya. Lebih pintar dan lebih kaya darinya. Lebih memikat darinya. Lalu kamu tidak menganggapku kasar. Kasar di mana? Tambah satu lagi. Kamu lebih jantan darinya. Kalau mereka bilang aku, bicaranya masih ada logat kampung. Ini namanya logat asli susah diubah. Terdengar justru akrab. Kalau aku terlalu maskulin. Dan posesif juga kuat. Aku justru suka kamu posesif. Jiang Feng, kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Rasa posesifnya muncul lagi. Kakak akan bawa kamu pulang sekarang. Cepat turunkan aku. Oh ya, semua pengeluaran malam ini akan ditanggung oleh Tuan Mai.
Sayang. Apa aku sedang bermimpi? Kamu benar-benar milikku sekarang. Kamu bilang apa? Aku tidak sedang bermimpikan. Mimpi ini. Biasanya aku bahkan tidak berani memimpikannya. Ini bukan mimpi. Sekarang aku adalah milikmu. Sayang, aku bersumpah akan selalu baik padamu. Tidak akan kubiarkan kau menyesal menikah denganku. Baik. Jiang Feng. Sayang, kamu sudah bangun. Aku sudah siapkan sarapan. Cepat keluar dan cicipin. Coba rasain. Gimana enaknya? Kamu bisa masak juga? Laki-laki timur laut memang tegas. Mau masak ya masak. Kalau mau pel lantai, pel saja. Kalau mau cuci baju, cuci saja. Kamu ini. Nanti aku sama sekali tak bisa dihalangi. Gimana rasanya? Kamu sudah pertimbangkan bagaimana? Ayo, coba cicipi yang ini lagi. Ayo, Ciuyan. Ini batas waktu terakhir yang kuberikan padamu. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Bagaimana? Sudah kau pertimbangkan? Ciuyan. Ini batas waktu terakhir yang kuberikan padamu. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Cepat, nanti dingin. Hei, pagi-pagi begini. Lebih menyebalkan dari alarm. Aku lihat apa yang mau dia katakan. Jiang Feng mudi banget. Dibandingkan dengan orang baik seperti aku. Jelas beda jauh. Lagi pula, tempat terpencil yang tak ada apa-apanya itu. Bisa ada apa yang bagus. Kamu ikut dia. Lambat laun akan hancur karena dia. Percaya atau tidak. Sekarang juga. Aku akan menghancurkannya. Masa tua orang tuamu. Sudah ditakdirkan untuk menghabiskan hidup di penjara. Kau pikir dengan menjaga grup ini, kau bisa mengubah situasi. Kalau kau paham situasi, segera tanda tangani perjanjian pengalihan. Mungkin aku akan mempertimbangkan hubungan kita sebagai suami istri, dan memberimu jalan keluar. Shuyan, tak kusangka, Jiang Feng ternyata demi dirimu, rela menghabiskan seluruh kekayaannya, juga mau bertarung habis-habisan denganku. Baiklah, baik, yang tidak bisa kudapatkan, dia juga jangan harap bisa mendapatkannya. Jiang Feng, kenapa dia membantuku? Sepertinya, aku tadi malam masih memukulnya terlalu ringan. Aku sekarang akan pergi mematahkan tangannya. Lihat nanti dia masih berani. Bagaimana aku mengirim pesan untukmu? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sayang, kenapa tanganmu sedingin ini? Kalau kamu tidak enak badan, kamu harus bilang pada suamimu. Jangan nakut-nakuti aku ya. Suami, aku ingin kau membantuku. Menangani Lu Yang Chen. Kau baru saja memanggilku apa? Panggil sekali lagi. Tidak mau ya sudah. Aku mau suamiku aku mau. Tenang saja aku jamin tugas ini selesai. Bocah itu, Lu Yang Chen. Berani-beraninya mengincar istriku. Aku akan buat dia menyesal. Di kehidupan sebelumnya, Lu Yang Chen menghancurkan keluargaku. Di kehidupan ini, akan kubalas dendam berdarah. Kak, kau cari aku? Si Lu Yang Chen itu, terus-terusan ganggu istriku. Aku mau kalian berempat. Beri dia pelajaran. Lu Yang Chen ini, si tampan palsu itu sudah lama kusebalkan. Siapa dia, setiap hari dekat-dekat dengan kakak iparku. Tidak tahu tata krama. Kak, bilang saja harus bagaimana. Aku sepenuhnya mendengarkan perintahmu. Hebat, memang hanya kamu yang bisa. Perhitunganmu yang jenius ini. Benar-benar seperti Zhuge Liang dari 3 provinsi timur kita.
Dasar kau ini. Bekerja lebih banyak. Kurangi sanjungan. Anak muda Lu Yanchen ini. Berani mengacau di depan Tai Sui. Kau akan menunggu nasib sial yang berdarah. Pak Lu. Ini yang disiapkan untuk Anda. Mobil sport dan villa. Apa yang Anda butuhkan? Silakan beritahu saya. Tidak akan ada keluhan. Wah, aku tidak menyadarinya. Layananmu cukup baik juga, ya. Ini, ambil tip kecil. Satu lagi. Terima kasih banyak, Pak Lu. Aku permisi dulu. Tidak disangka. Yan benar-benar menyiapkan untuk kita. Rumah dan mobil ya. Tentu saja. Zuyan masih belum menyerah padaku. Jangan katakan hanya barang-barang ini. Bahkan jika aku minta semua hartanya, dia akan dengan senang hati memberikannya. Tapi, dia memberimu ini. Jangan-jangan ini ada syaratnya. Kalau kau melakukan ini untukku, dan harus menanggung malu seperti ini, lebih baik aku tidak mau. Wan Qin, sudah kuduga. Kaulah yang benar-benar mencintaiku. Tenang saja. Aku cuma memanfaatkan Zuyan saja. Hanya kamu, yang pantas menjadi nyonya muda keluarga Lu. Apa gunanya Zuyan mengeluarkan uang dan tenaga? Hanya dengan beberapa kata dariku. Bukankah Lu Yanchen akhirnya sepenuh hati padaku? Yang Chen, akhir-akhir ini kamu sudah membuatku gemuk. Lihatlah bajuku ini sudah sempit. Kalau baju sudah sempit, beli saja yang baru. Sebentar lagi aku ajak kamu berbelanja. Yang Chen, kamu sungguh baik padaku. Ini bukan apa-apa. Sudah lama aku bilang padamu. Akan membuatmu hidup bahagia. Tunggu ya. Halo. Nanti bawa kartunya. Tunggu aku di mall barang mewah. Baik, Pak Lu. Selesai. Yang ini dan yang ini. Dan yang ini juga. Semua ukurannya di toko. Bungkus semuanya. Terlalu banyak. Ah, ini untukmu. Tak akan pernah terlalu banyak. Total belanja 1 juta yuan. Wah, semua ini sangat cantik ya. Wow, sangat cocok dengan karaktermu. Saya ambil semuanya. Baiklah. Belanja 10 juta yuan. Katanya tas adalah perlengkapan wajib wanita. Setiap warna saya ambil 1. Ini terlalu mewah ya. Lagian ada yang bayar. Ayo. Pembayaran berhasil. Debu beterbangan. Aku bukan tipe perempuan yang suka pamer. Terima ini. Hanya ingin lebih cocok denganmu. Aku tentu tahu perasaanmu. Tapi wanitaku pantas memiliki yang terbaik. Ah tapi, kita sudah membeli begitu banyak barang. Zuyan tidak akan membuat masalah untukmu kan? Dia berani. Dia sengaja mendekatiku untuk mengambil hati. Masih belum sempat. Nona Su itu. Ku dengar di sana. Baru buka toko emas. Ayo pergi. Zuyan akhir-akhir ini cukup mengerti. Kalau begitu aku terpaksa menerimanya. Aku kasih kamu sedikit hadiah manis. Kekuatannya lumayan, kan? Hei, Zuyan. Mengingat kamu akhir-akhir ini bersikap begitu manis dan mengerti. Dengan berat hati aku mau makan malam bersamamu. Kalau sakit, pergilah berobat. Kekuatanmu bagus, lanjutkan. Siap. Baru saja Lu Yanchen tiba-tiba menelepon aku. Mengajakku makan. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sayang. Sebentar lagi kamu akan tahu. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Misterius sekali. Asal jangan jadi kejutan yang menakutkan. Kalau tidak, hati-hati aku. Ganti kamu. Itu tidak boleh. Kalau begitu aku harus tunjukkan yang terbaik. Bagaimana caranya? Aku kasih tahu ya. Aku juga bisa pijat ala Thailand. Ini, aku coba pijatkan untukmu. Panas sekali. Aku mau mati. AC ini kayaknya rusak. Yang Chen, mandiku setengah jadi airnya habis. Listriknya juga mati. Ini kenapa sih? Jangan panik. Aku tanya dulu pada Zhang Ping.
Hei, kalian ini kerja bagaimana sih? Air dan listrik padam semuanya. AC-nya juga rusak. Kalian mau bikin kami mati kepanasan ya? Cepat ke sini dan selesaikan ini. Wah, Direktur Lu. Kebetulan aku juga sedang perlu bicara denganmu. Tunggu aku di rumah. Cepat ke sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh Zuyan memecat kalian semua. Cepat. Halo, Kak Jiang. Waktunya sudah hampir tiba. Saatnya menarik jaring. Kak, bagus sekali. Kau tidak tahu bulan ini betapa sakit hatiku. Hari ini harus melampiaskan kekesalan ini. Kali ini kau yang paling berjasa. Saudara-saudara ikut aku. Cuma servis AC. Tidak perlu bawa banyak orang begini kan? Pak Lu, aku bukan kesini untuk memperbaiki AC-mu. Pak Lu. Ini akhir bulan. Waktunya melunasi utang, kan? Kamu. Utang apa yang mau kamu lunasi? Villa dan mobil sport ini disewa untukmu oleh bos Jiang kami. Biaya pengasuh, biaya tenaga kerja, biaya pesan antar. Untuk 1 bulan. Coba 1 juta. 1 juta, kenapa tidak merampok saja? Dan mendesak. Ditambah pesanan dari toko barang mewah. Tas, pakaian, dan perhiasan. Bos Lu yang ambil uangnya. Uang apa yang diberikan? Tidak ada uang. Bos Lu, kau cuma bicara omong kosong. Ini baru pokoknya. Masih ada bunganya. Tambahkan saya sebagai adik bawahan. Biaya layanan 15%. Mengingat kamu adalah kenalan dekat, saya beri diskon 20%. Artinya, 30 juta. Kamu memanfaatkan situasi. Dasar kamu. Pak Lu. Dari tampangmu, kau mau ngemplang ya? Gak bayar utang juga boleh. Gak ada duit. Nyawa pasti ada kan? Kalian mau apa? Aku kasih tahu. Kalian ini melanggar hukum. Utang ya bayar utang. Sudah seharusnya. Kalau hari ini kau tidak kembalikan uangnya, nyawamu akan kuambil. Jiang Feng, kurasa kau hanya iri. Semua ini pemberian Zuyan untukku. Kau tak seberuntung aku. Lalu mencari masalah denganku. Apa Zuyan tahu? Sungguh segar sekali. Atas dasar apa kakak iparku mengirimkan barang untukmu? Mengincar ketebalan muka kamu. Mengincar kemiskinan keluargamu. Tidak perlu kembalikan uangnya juga boleh. Kalau begitu setidaknya harus meninggalkan sesuatu dong. Pak Lu berani mengganggu istriku. Harus ada konsekuensinya dong. Kak. Bukannya kakinya yang ini bermasalah. Kami mau kaki yang ini. Biar dia bisa duduk di kursi roda dengan tenang. Ayo, siapa yang berani coba? Jiang Feng, jangan keterlaluan. Sudah. Waktunya hampir tiba. Aku masih ada urusan. Di sini. Kau urus sampai tuntas. Kak, soal kerjaku kau tenang saja. Pasar tradisional mau tutup. Aku juga sudah janji dengan kakek lokal untuk ambil barang lokal. Jangan sampai aku telat masak untuk istriku. Jiang Feng, kau. Aku ini pangeran terkemuka di Beijing. Masa ia mau ninggalin utang kecil begini? Pasti Jiang Feng. Diam-diam melawan Zuyan di belakangnya. Aku akan cari Zuyan minta penjelasan. Sayang. Ya. Bagaimana? Apa ini? Sayang. Orang bijak tak jatuh cinta. Panci besi cuma untuk angsa. Ambil ini. Hari ini suami yang akan masak. Akan kuperlihatkan keahlianku. Kamu bisa melakukan ini. Aku bisa banyak hal loh. Sayang. Butuh bantuanku. Akulah kepala keluarga ini. Dengarkan aku. Wanita dilarang masuk dapur. Sayang. Kamu sangat memesona. Sangat berwibawa. Aku sangat suka. Apa maksudmu, Cuyen? Apa maksudmu, Cuyen? Mobil dan rumah yang kau berikan untukku. Berani-beraninya kau minta uang dariku. Jiang Feng datang dengan sekelompok preman yang berwajah sangar. Langsung ingin memotong kaki Wanxing. Bukankah kau cuma iri pada Wanxing?
ingin memaksaku datang mencarimu. Tak kusangka Jiang Feng yang terlihat kasar. Kerjamu cukup bisa diandalkan. Kalau begitu, temui aku sekarang. Kau tidak mau bayar utang, ya? Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu lebih awal. Geng preman dari lingkaran timur laut itu. Semua kejahatan mereka lakukan. Lambat laun kau akan dijual oleh mereka. Kau malah akan menghitung uang untuk mereka. Siapa yang kau bilang preman? Aku. Istri. Makanan sudah siap. Ayo kita makan. Asin atau hambar? Bagaimana rasanya? Enak. Kamu lihat apa? Ini adalah kesenangan antara suami istri kami. Kamu iri juga tidak ada gunanya. Aduh, Jiang Feng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tanpa harga diri merayu Zuyan. Kamu sungguh adalah aib bagi kaum pria. Kamu ngerti apa? Ini di timur laut. Orang yang tidak menghormati menantu perempuan. Pinggang pun tak bisa tegak. Zuyan. Jangan kira dia benar-benar suka padamu. Dia merayuimu seperti ini. Hanya ada maksud tersembunyi. Dia cuma mau memanfaatkanmu. Untuk membuka jaringan hubungan di Shanghai. Dan mengincar harta keluargamu. Barusan dia bawa orang. Menyerang aku dan Wan Qin. Oh begitu. Tiga hari tidak dipukul. Dia jadi berani ya. Hutang tidak dibayar. Masih berani cari gara-gara denganku. Percaya tidak percaya. Kau akan kubuat lumpuh. Zuyan, aku tahu. Kau cuma ingin menarik perhatianku. Kau berhasil. Tapi jika kau benar-benar ingin mendapatkanku, harus tunjukkan sedikit kesungguhan. Aku akan mendapatkanmu. Untuk Wan Qin, aku rela melakukan apa saja. Lukanya baru saja sembuh. Jangan sampai dia tertekan. Kamu tanda tangani perjanjian di hadapannya. Serahkan mobil dan rumah itu. Semua untukku. Lalu berikan aku 50 juta. Kau anggap aku ini kolam air mancur untuk permintaan? Apa untungnya buat aku kalau begini? Tentu saja aku tak akan merugikanmu. Nanti aku temani kamu hari Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu aku temani Wanxing. Wanxing dapat 1 hari lebih banyak darimu. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Kau tahu apa yang kau katakan? Wanxing ada di hatiku. Selalu yang nomor 1. Zuyan, jangan tawar-menawar denganku. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan dapat ini semua. Senin, Rabu, Jumat aku pukul tubuh bagian atasmu. Selasa, Kamis, Sabtu aku pukul tubuh bagian bawahmu. Minggu kau boleh istirahat untuk pulih. Lihat, ini berguna atau tidak? Jiang Feng. Jiang Feng, kau hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu tidak akan menarik perhatian gadis. Lihat itu. Dia tetap tidak bisa menolak godaanku. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun, dia pasti akan tetap mencintaiku. Bagaimana kalau dia malah memeras kita? Bagaimana kalau kau benar-benar melukainya? Dia menyuruh kita menafkahi dia dan Su Wanxing seumur hidup. Lalu harus bagaimana? Lebih baik kita lapor polisi. Istri, kau memang lebih bijaksana. Jangan berani-beraninya, Yan. Hai, petugas. Di sini ada orang yang tidak mau membayar utang. Bahkan masuk ke rumah tanpa izin. Segera kemarilah. Apa yang tidak berani kulakukan? Yan, kau melakukan hal yang begitu kejam. Mulai sekarang kita berdua. Tidak akan ada sedikit pun kemungkinan lagi. Itu benar-benar sangat bagus. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku ini pangeran kerajaan Beijing. Mungkin punya utang sedikit uang seperti ini? Jiang Feng. Dialah preman sebenarnya. Tangkap dia. Bapak polisi. Anda harus membela kami. Orang seperti dia. Uang keringat rakyat pekerja. Bajingan seperti ini. Kalau nggak bayar hutang lagi, jangan biarkan dia keluar. Bapak polisi sudah bekerja keras. Besok saya dan suami saya akan pergi ke kantor polisi untuk memberikan spanduk penghargaan. Selamat untuk Yan Jiangfeng. Keluarga lu tidak akan membiarkan kalian. Lepaskan aku, lepaskan aku. Angsa besar akan mati. Dia ditahan 1 bulan. Kita juga bisa hidup tenang sedikit. Tapi uang segini, keluarga lu dengan mudah melunasinya untuknya. Jangan buru-buru pertunjukan bagus. Masih ada di belakang. Mau kemana,
Nyonya besar? Aku mau periksa Yang Chen. Kapan pulangnya? Lu Yang Chen tidak akan kembali. Dia sudah dibawa polisi. Rumah dan mobil ini akan kami sita paksa. Setiap sen uang di rumah ini. Kamu tidak bisa membawa semuanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yang Chen dibawa polisi? Dia kan pangeran kerajaan Beijing. Dan juga anak tunggal keluarga Lu. Uang kecil ini pasti tidak akan ditunggak. Saudari, kamu juga tahu. Yang paling penting bagi Lu Yang Chen adalah status sebagai putra tertua keluarga Lu. Tapi kenapa kau tidak tahu menghargainya? Kakek Lu segera merayakan ulang tahun. Kalau aku jadi kamu, akan berusaha keras menyatu dengan keluarga Lu. Membuat mereka mengakuimu sebagai istri putra tertua keluarga Lu. Nanti apapun yang kau inginkan. Ada apa lagi? Kau kira aku tipe wanita yang suka kemewahan? Aku anggap uang seperti sampah. Harus tunduk pada orang kaya itu. Membungkuk dan berlutut. Sama sekali tidak mungkin. Kau hebat. Kamu sok suci. Cepat pergi dari sini. Makan angin saja. Cepat, cepat bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Tujuanku mendekati Lu Yang Chen adalah untuk hidup mewah dan berkecukupan. Dia tidak salah. Asalkan aku menikah ke keluarga Lu. Apapun yang kuinginkan pasti bisa kudapatkan. Bagaimana? Selera suamiku cukup tajam, kan? Sudah lama di lingkaran Shanghai. Sudah banyak uang yang diinvestasikan. Sekarang akhirnya ada sedikit hasilnya. Kau sudah bekerja keras. Dalam keadaan terus-menerus dijauhi. Masih bisa berprestasi sehebat ini. Kalau gitu cepatlah. Cium suamimu dengan cepat. Tua. Besar. Ngapain? Aku kasih tahu ya. Lebih baik kau punya alasan yang bagus. Itu. Grup Lu mengirimkan undangan. Kakek Lu akan merayakan ulang tahun besarnya. Keluarga Lu ini benar-benar tebal muka ya. Lu Yang Chen sudah semena-mena memperlakukan menantuku. Sekarang masih berani mengundang kita datang ke acara ulang tahun. Di mana Lu Yang Chen? Aku tidak tahu. Kakek Lu sepertinya juga tidak berniat menolongnya. Mungkin ingin memberi pelajaran pada Lu Yang Chen. Kakek Lu orang yang cerdas. Pernikahan antara aku dan Lu Yang Chen batal. Dia tidak bisa melepaskan proyek dan sumber daya di Shanghai. Karena itu dia datang untuk berbaik hati. Pokoknya, aku akan melakukan apapun yang istriku suruh. Semuanya terserah kamu. Berbicara tentang proyek, sebenarnya ada satu. Kita harus dapatkan proyek itu. Di kehidupan sebelumnya, kakek Lu berinvestasi untuk Lu Yang Chen. Proyek yang sangat populer. Telah meletakkan fondasi untuknya. Untuk mengintegrasikan basis Beijing dan Shanghai. Proyek pengembangan kecerdasan buatan adalah fokus investasi putaran berikutnya. Dengan berjalannya waktu, pasti akan menuai hasil yang melimpah. Kakek, dari situasi ekonomi saat ini, industri nyata adalah prioritas. Apa bagusnya investasi di AI jelek ini? Aku sudah menyiapkan strategi. Sebagian besar dana sudah diinvestasikan ke proyek pengembangan AI yang sangat menjanjikan. Jangan kau berpikiran sempit di depanku. Anda sudah berinvestasi. Masih bicara apa lagi dengan saya? Proyek AI. Di kehidupan ini, aku akan membawa proyek ini ke dalam genggamanku. Inilah Tuan Lu, meninggalkan putri kecil lingkaran Shanghai. Wanita yang dinikahi dengan penuh gairah. Pakaiannya terlalu lusuh. Wanita ini sangat memuakkan. Tidak hanya membuat Tuan Lu diusir dari rumah, bahkan membuat Tuan Lu dibawa polisi. Dia benar-benar pembawa sial. Nona Zhu dan Tuan Jiang sudah datang. Ternyata Su Wanxing tidak akan melepaskan kapal besar keluarga Lu. Aku hanya menyuruh Zhang Ping menggali lubang. Dia sendiri yang melompat masuk. Inikah pertunjukan bagus yang kau maksud? Jangan buru-buru, pertunjukan baru saja dimulai. Keluarga Lu kali ini akan benar-benar hancur. Keluarga Lu kali ini akan benar-benar hancur. Benar-benar putri kecil kalangan atas Shanghai. Aura luar biasa. Setelan ini harganya pasti puluhan miliar. Dia menikahi pangeran dari timur laut. Apapun yang diinginkan pasti didapat. Jauh lebih baik daripada orang miskin yang tidak punya apa-apa. Sudah berusaha mati-matian. Tetap saja tidak diterima di keluarga Lu. Putri kecil lingkaran Shanghai. Dia cuma wanita berhati ular berbisa. Gagal merayu Yang Chen lalu menjebaknya sampai ditahan. Kalau tak bisa mendapatkannya, hancurkan saja. Sungguh jahat sekali. Kakak biasanya tak pernah memukul wanita. Tapi demi istriku, aku bisa buat pengecualian.
Ulangi sekali lagi biar ku dengar. Dia saja berani melakukannya. Apa yang tidak berani kukatakan? Siapa yang berani menyusahkan tamu istimewaku? Sepertinya dia sudah bosan hidup. Meskipun keluarga Lu selalu tidak mengakui Su Wanchen, tapi pada akhirnya tetap satu keluarga. Di saat kritis, kakek Lu tetap memihak keluarga. Ada benarnya juga. Keluarga Lu yang terhormat dan ternama. Demi menjaga gengsi keluarga. Meski tidak puas dengan saya, tetap akan membela saya. Kakek, tenangkanlah diri. Aku tadi bicara seperti itu. Juga karena merasa tidak adil untuk Yang Chen. Lebih baik jangan karena aku merusak hubungan baik kedua keluarga. Karena aku sudah menikah ke keluarga Lu. Aku tidak takut menderita. Ting, yang penting kamu merasa tidak takut menderita. Cepat minta maaf pada Nona Zhu. Aku minta maaf pada Zuyan. Kalau tidak, Nona Zhu adalah tamu kehormatanku. Mana boleh kau bersikap kasar? Tidak pantas. Memang tidak pantas. Kenapa masih bengong? Cepat pergi. Cepat minta maaf pada Nona Zhu. Bukannya bilang mau mengalah. Sekarang cuma suruh dia minta maaf. Kok jadi diam? Kalau Nona Zhu memang tak mau minta maaf, aku juga tak mau memaksa. Demi menghormati sang tua, urusan ini kita lupakan saja. Tidak boleh. Biasanya aku tak tega sedikit pun mengatakan sepatah kata kasar pada istriku. Atas dasar apa dia menghina kamu? Lebih baik begini. Kita cari pengacara. Laporkan dia atas pencemaran nama baik. Bawa dia masuk. Mau temani Lu Yang Chen? Nona Zhu, tadi aku terlalu khawatir. Jadi bicaraku kasar. Harap Nona berbesar hati memaafkanku. Hari ini hari ulang tahun kakek. Demi menghormati kakek, tidak akan kupermasalahkan lagi. Yan Yan adalah anak yang baik. Luo Yang Chen tidak bisa menikahimu. Dia yang tidak beruntung. Kita harus banyak bekerja sama di masa depan. Saling menguntungkan. Wah, Pak Tua. Saya malah harus berterima kasih pada Anda. Kalau bukan karena Luo Yang Chen yang buta, bagaimana aku bisa menikahi istri yang begitu baik? Istri yang begitu baik. Aku tahu hatimu sedang sedih. Aku sudah siapkan anggur rusa kualitas terbaik. Mari kita berdua minum beberapa gelas. Ayo, cepat. Ayo pergi. Kemampuan minum kakek Lu bahkan tidak sebanding dengan kakekku. Jangan-jangan di hari ulang tahun ke-80, dikalahkan oleh Jiang Feng. Kakiku. Kalau kaki tidak kuat jangan keluar. Memalukan saja. Ia benar-benar sial. Ya, benar-benar memuakkan. Aku tidak bisa menunggu sedetik lagi. Media belum datang. Susah payah menikah masuk keluarga Lu. Sekarang ingin menyingkirkanku, jangan mimpi. Terima kasih atas waktu Anda semua yang datang ke pesta ulang tahunku. Lu sangat berterima kasih. Beritahu semua media untuk mengatur semuanya. Ada apa? Pertunjukan bagus. Segera dimulai. Menyebarkan cinta besar ke dunia. Berkata terus tentang cinta besar. Tapi tidak peduli hidup matiku dengan Yang Chen. Inikah cinta besar yang dimaksud keluarga Lu? Apa yang kau inginkan? Teman-teman media sekalian. Aku dan Yang Chen saling mencintai dengan tulus. Dia tidak mengincar uang atau keuntungan. Hanya menginginkan pernikahan yang murni. Apa salahnya dengan itu? Tapi hanya karena menikahiku. Yang tidak memiliki latar belakang apapun. Keluarga Lu mengusirnya keluar. Ini yang kau bilang pertunjukan bagus. Ayo. Lebih baik dikonsumsi bersamaan. Pak Direktur Lu, apakah benar demi keuntungan bisnis? Kau tega menyingkirkan cucu kandungmu sendiri? Direktur Lu, Nona Su, apakah yang dia katakan benar? Jangan rekam lagi, jangan rekam lagi. Yang salah jelas adalah kalian. Keluarga-keluarga terpandang. Sebagian besar uang di dunia ini sudah masuk ke dalam kantong kalian. Mengapa masih menggunakan pernikahan sebagai alat tukar kepentingan? Kamu, diam. Kau larang aku bicara. Justru aku akan bicara. Tanpa uang hidup menderita. Di mata kapitalis sepertimu, hanya ada uang. Sudah lama hilang. Kejujuran dan kebaikan sejati. Xiaoyu, kau hebat ya. Setiap kata menusuk hati kakek. Membujuk Xiaoyu datang ke pesta ulang tahun untuk buat keributan. Hanya kamu yang bisa mikir begitu. Keluarga Lu ini berkali-kali mencari masalah denganmu. Kakak yang pendendam seperti ini. Kalau sudah bertindak, pasti tidak main-main. Kalau bertindak, harus bikin orang terkesima. Kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan seperti ini. Cuma buat pura-pura saja. Demi dapatkan reputasi baik.
Mana mungkin bisa memikul tanggung jawab untuk negara dan rakyat. Benar, yang dikatakan Nona Su tepat. Mana mungkin seorang kapitalis berempati pada rakyat yang menderita. Keluarga Lu bahkan tak bisa menerima menantu perempuan. Lalu siapa lagi yang bisa mereka terima? Sungguh tak kusangka. Keluarga Lu ternyata begitu menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Hati kapitalis memang begitu kejam. Omong kosong. Di kehidupan sebelumnya, karena didikan baikku, aku tak pernah bertengkar dengan keluarga Lu. Sampai akhirnya keluarga Lu menguras habis segalanya dariku. Sekarang Lu Yang Chen, wanita yang dipilihnya sendiri, malah mengacaukan keluarga Lu hingga berantakan. Sungguh karma yang tepat. Sebenarnya keluarga kami, keluarga Lu, sudah lama menerima Yang Chen dan Su Wanxing. Teman-teman media, pasti hari ini hanya kesalahpahaman. Sebelumnya alasan mengusir Yang Chen dari rumah, adalah untuk melatihnya. Melatih diri. Usia saya sudah tua. Yang Chen pasti akan mengambil alih keluarga Lu. Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu dan Yang Chen. Karena pesta pertunangan sudah diadakan. Sejak hari itu, keluarga kami sudah menerimamu. Kami tidak pernah memandang rendah statusmu. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun ke-80 saya. Semua teman media menjadi saksi. Hari ini, menantu perempuan saya Su Wanxing kembali ke keluarga Lu. Dengan demikian, saya adalah nyonya keluarga kaya yang sah. Zuyan adalah putri kecil kalangan atas Shanghai. Lalu apa? Aku pasti akan menginjaknya suatu hari nanti. Sudah dikatakan aib keluarga jangan diumbar. Sekarang seluruh dunia sudah tahu. Masalah memalukan keluarga Lu itu. Kali ini Su Wanxing pulang. Bukan hanya dia yang akan sengsara. Seluruh keluarga Lu juga. Kira-kira, semua pasti akan jadi kacau balau. Istri, kali ini aku lumayan bagus kan? Cepat beri hadiah dong. Lumayanlah. Jangan sombong. Istri, apalagi yang mau kamu lakukan selanjutnya? Oh ya, tunggu Lu Yang Chen keluar. Biar dia merasakan betul-betul hidup yang penuh penderitaan ini. Pak Lu, kurasa Su Wanxing ini pembawa sial. Dia berani membawa media untuk mengekspos kita. Menyebabkan saham grup Lu terus merosot. Kerugian sudah mencapai 200 juta sekarang. Sungguh malangnya keluarga kita. Untung aku berinvestasi di Yang Chen. Sebuah proyek AI baru. Pasti bisa mengubah situasi keluarga Lu. Adapun si pembawa sial itu, ingin jadi nyonya muda di keluarga kita. Sampaikan perintah ini. Ajari dia sopan santun. Kakek Lu sudah memberitahu, kan? Aku ini calon istri direktur utama. Kamar saya di mana? Dan saya juga lapar. Siapkan makan siang untukku. Dan air mandi. Baik, nyonya muda. Kamar sudah siap. Ikut aku. Ini keluarga Lu. Kamar yang disiapkan untukku. Ini terlalu kecil. Tuan muda sering bilang, dibandingkan harta, Anda lebih peduli perasaan. Jadi aku sengaja menyisakan untukmu kamar terdekat dengan direktur Lu, agar mudah melayani orang tua. Kalau Anda tidak mau, aku akan laporkan ke direktur Lu untuk mengganti kamar Anda. Siapa bilang aku tidak mau tinggal di sini? Aku memang suka tinggal di sini. Ini untukku. Apa ini makanan manusia? Tuan muda pernah bilang sebelumnya. Nyonya muda ada luka di kakinya. Hindari makanan berminyak dan berdaging. Biasanya harus makan makanan yang ringan. Jadi aku sengaja menyiapkan ini untukmu. Kalau nyonya muda tidak suka, aku akan segera. Sudahlah. Aku makan. Aku memang suka yang ringan-ringan. Makan lebih banyak. Cepat makan. Ayo. Akhir-akhir ini aku sudah gemuk. Jadi gemuk sedikit kenapa? Aku kan mampu menghidupimu. Ku dengar kabar. Saham keluarga Lu akhir-akhir ini sudah jatuh berturut-turut berhari-hari. Aku sudah hubungi beberapa teman media. Membuat keluarga Lu terjerumus ke dalam krisis opini kapitalis. Sekarang semua orang memboikot produk keluarga Lu. Su Wanxing itu, katanya setelah kembali ke keluarga Lu, perlakuan padanya bahkan lebih buruk dari pelayan. Su Wanxing memang berasal dari keluarga miskin. Dia hanya tahu sok menjaga gengsi dan berpura-pura mulia. Tapi dia tidak mengerti tentang keluarga besar. Kejayaan bersama. Kerugian bersama. Prinsip kerugian bersama. Tapi, ini juga yang dia perjuangkan mati-matian. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Su Wanxing itu, dia bukan tipe yang mudah ditangani. Setelah Lu Yang Chen pulang nanti, dia akan mendapat masalah besar.